Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asisya Fitriana, absen 4. Saya Dewi Asmara Asidik, absen 8. Saya Aira Anggaini, absen 2. Saya Girly Faustagasti, absen 19. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul jenis-jenis profesi wirausaha. Profesi dan kewirausahaan. Profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan etika khusus untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan cara yang kreatif dan juga inovatif. Sekarang ini sudah banyak profesi dan kewirausahaan di bidang teknologi jaringan komputer. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas profesi technopreneurship dan job profile. Technopreneurship adalah bisnis yang menggunakan teknologi sebagai basis untuk mengembangkan usahanya. Dan kata technopreneurship berasal dari gabungan kata teknologi dan juga entrepreneur. Hal yang perlu diketahui tentang technopreneurship. Technopreneurship membutuhkan tim yang solid untuk mengembangkan bisnis. Tim yang kuat dan kompak terdiri dari orang-orang yang mau bekerja sama untuk membuat perusahaan lebih maju. Technopreneurship mendorong perkembangan teknologi. Setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi teknologi yang memudahkan penggunanya. Technopreneurship mendorong kewirausahaan. Semakin berkembangnya technopreneurship, orang-orang akan semakin tergerak untuk memulai bisnisnya sendiri. Technopreneurship membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang ada. Perbedaan utama antara technopreneur dan entrepreneur adalah fokus produknya. Technopreneur lebih fokus pada pengembangan dan penjualan produk yang didasarkan pada teknologi baru. Skill yang perlu untuk technopreneurship. 1. Pengkodingan dan pengembangan teknik. 2. Bisnis dan strategi. 3. Penelitian dan inovasi. 4. Desain produk dan layanan. 5. Pemasaran, penjualan dan promosi. 6. Keuangan dan pengelolaan bisnis. 7. Manajemen tim dan kepemimpinan. 8. Kerjasama dan jaringan. 9. Riset pasar dan analisis pesaing. Yang terakhir, solusi masalah dan pemikiran kreatif. Contoh orang yang melakukan entrepreneurship yaitu 1. Elon Musk dan Steve Jobs. Selanjutnya yaitu job profile. Job profile adalah deskripsi tugas, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Job profile juga bisa disebut sebagai job description atau job specification. Job profile bisa juga disebut alat perusahaan untuk mendefinisikan pembagian tugas, tujuan pekerjaan, serta kompetensi atau latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Job profile merupakan kelanjutan dari penyusunan struktur organisasi. Tujuan adanya job profile: 1. Mengidentifikasi jabatan. 2. Memberikan kebatasan-batasan yang jelas. 3. Menguraikan cakupan dan isi jabatan. 4. Memberikan pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 5. Membantu dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 6. Menetapkan standar kinerja yang diharapkan dari pekerja. 7. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Job profile memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu membantu perekrutan. Job profile dapat membantu perusahaan untuk menargetkan, merekrut, dan memilih kandidat yang tepat untuk pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, membantu evaluasi. Job profile dapat membantu manajemen untuk mengevaluasi jabatan dan kinerja karyawan. Yang ketiga, membantu manajemen. Job profile dapat membantu manajemen untuk menganalisis dan menyempurnakan struktur organisasi perusahaan. Keempat, membantu karyawan. Job profile dapat membantu karyawan untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, membantu menghindari perbedaan pemahaman. Job profile dapat membantu menghindari perbedaan pemahaman dan memahami tugas yang harus dilakukan. Beberapa contoh job profile di bidang IT adalah 1. Software developer. Software developer adalah seorang profesional yang merancang dan membangun program komputer untuk berbagai tujuan.
Yang kedua, web developer. Web developer adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam merancang, mendesain, mengembangkan, dan memodifikasi situs web. Yang ketiga, network engineer. Network engineer adalah seseorang yang mengurusi jaringan komputer serta internet dengan mendesain dan membangun infrastruktur pada suatu gedung atau perusahaan. Yang keempat, data science. Data science adalah seseorang yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Kelima, startup. Startup adalah sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core business-nya. Itu dia presentasi kami hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya tentang teknopreneurship. Bisakah seseorang menjadi teknopreneurship bila tidak tahu coding? Terima kasih. Saya izin bertanya tentang job profile di bidang IT. Apa saja sih syarat menjadi web developer? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai teknopreneurship. Jika tidak bisa coding, kita tetap bisa menjadi seorang teknopreneurship. Yang penting, kita memiliki pemikiran luas, kreatif, dan mengerti bagaimana caranya memanajemen sesuatu. Saya akan menjawab pertanyaan tentang syarat menjadi web developer. Untuk menjadi seorang web developer, kita perlu memiliki beberapa syarat seperti menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang kedua, memiliki kemampuan coding front-end dan juga back-end. Yang ketiga, mampu melakukan testing dan debugging. Yang keempat, menguasai tools web developer. Dan yang kelima, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, juga mampu memecahkan masalah. Sekian jawaban dari kami. Kami memohon maaf apabila penjelasan dari kami masih kurang memuaskan. Sekiranya cukup sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.